Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 17, yaitu Remote Access Server. Di sini kita akan mempelajari 12 materi. Yang pertama ada SSH to Debian dan Ubuntu Server. Kedua, merubah default port SSH. Tiga, allow users pada SSH. 4. Konsep private key. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. 6. Konsep authorized case. 7. Konfigurasi public key manual. 8. Private public key pada Windows. 9. Remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. 10. Disable password authentication. 11. Generate private and public key pada router Debian. Dan yang terakhir yaitu SSH agent dan SSH add. 1. SSH atau Debian dan Ubuntu Server. Jadi pada bab sebelumnya kita telah belajar cara meremote dari host OS ke router Debian, tetapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian dan juga Ubuntu. Jadi dia tidak akan bisa meremote. Tetapi pada video sebelumnya kita telah menghubungkan router Debian dengan routing sehingga pada klien Ubuntu itu bisa ping ke server. Oleh karena itu, di sini kita akan coba skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian dan juga Ubuntu. Yang pertama, kalian bisa merunning semua VM-nya terlebih dahulu. Lalu kalian bisa buka VM Ubuntu Desktop. Kemudian klik terminal. Selanjutnya di sini saya akan coba ping IP server Debian. Kita ketikkan ping 10.10.10.2. Maka ini berhasil ya. Lalu jika kita coba ping server Ubuntu, kita ketikkan ping 10.10.10.3, maka ini juga berhasil. Nah, jadi di sini saya akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu klien ke server Debian. Jadi untuk caranya, di sini kita bisa ketikkan SSH, lalu masukkan nama user dari server Debian, lalu tanda add, lalu masukkan IP dari server Debiannya. Lalu kalian bisa masukkan password server Debiannya. Dan bisa kalian perhatikan, di sini namanya telah berubah menjadi server 1 Debian. Dan ini artinya kita telah berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Selanjutnya, kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya kalian bisa exit terlebih dahulu, atau kalian bisa klik tanda tambah di pojok atas untuk menambahkan terminal baru. Lalu kita masukkan komen seperti sebelumnya, yaitu SSH, lalu masukkan nama user dan IP-nya, lalu masukkan password untuk login ke server Ubuntu-nya. Dan di sini kita telah berhasil meremote ke dalam server Ubuntu-nya. Bisa kalian perhatikan, di sini namanya telah berubah menjadi server 2 Ubuntu. Nah, tetapi jika kalian ingat kembali, mengapa kok kita bisa melakukan SSH? Karena pada saat instalasi, kita diminta untuk menginstal OpenSSH, sehingga kita bisa meremote server Debian dan juga Ubuntu-nya. Tetapi misalkan kalian belum menginstal OpenSSH-nya, kalian bisa menginstalnya saja. Misalkan di sini saya akan coba pada server Debian, lalu masuk ke root, kemudian masukkan komen apt install OpenSSH strip server. 2. Merubah default port SSH. Jadi, pada video sebelumnya kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian dan juga server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, ketika kita coba meremote dari host OS menggunakan putih, maka secara default port SSH-nya ialah port 22. Kita bisa buka aplikasi putihnya terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini default port SSH-nya itu menggunakan port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti Blueforge. Di mana Blueforge ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu, di sini kita bisa menambahkan ataupun mengubah port SSH-nya. Nah, nanti kita akan merubah default portnya. Misalkan port 22 ini kita ubah atau tambahkan angkanya. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Jadi untuk cara merubah portnya, kita bisa ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Debian, dan IP server Debian-nya. Lalu masukkan password. Selanjutnya untuk caranya kita masuk dulu ke dalam root. Kita ketikkan su-, lalu masukkan komen,
nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Dan perhatikan di sini secara default itu portnya 22. Nah, untuk cara merubah portnya kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu misalkan kita ingin menambahkan angkanya. Di sini saya akan tambahkan menjadi port 2211. Lalu kita save. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart ssh. Kemudian jika kita keluar, kita ketikkan exit 2 kali, maka kita akan kembali ke user client Ubuntu-nya. Nah, jika kita coba masuk lagi ke dalam servernya seperti ini, kita ketikkan ssh umi at 10.10.2, lalu enter. Dan perhatikan di sini akan terjadi error ya. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka dari itu, di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah sebelumnya. Caranya kita ketikkan kembali ssh umi at 10.10.10.2, lalu kita tambahkan min p atau portnya, dan masukkan angka port yang tadi kita ubah sebelumnya, yaitu 2211. Lalu kita masukkan passwordnya. Dan perhatikan sekarang kita sudah berhasil meremote server 1 Debian-nya. Kemudian kita lanjut ke server Ubuntu. Jadi di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan ssh, kemudian nama usernya, lalu add, kemudian IP Ubuntu server, lalu masukkan passwordnya. Kalian bisa masuk ke router terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo su, lalu ketikkan komen nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Nah, perhatikan di sini secara default portnya adalah port 22. Untuk mengubah portnya kita bisa menghapus tanda pagar. Kemudian di sini misalkan kita ingin menambahkan angkanya, di sini saya akan menambahkan portnya menjadi port 2211. Lalu kita save dengan ctrl+x plus y lalu enter. Di sini kita perlu merestart sistemnya dengan menggunakan komen systemctl restart ssh. Kemudian kita keluar terlebih dahulu dengan exit. Kita kembali lagi ke user client Ubuntu-nya. Perhatikan di sini terdapat error, yaitu peringatan connection refused. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka dari itu, di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah sebelumnya. Caranya kita ketikkan seperti tadi, yaitu SSH, kemudian nama usernya, lalu IP-nya, kemudian kita tambahkan min p, yaitu portnya, dan masukkan angka port yang sudah kita ubah sebelumnya, yaitu 2211. Lalu masukkan password, dan perhatikan sekarang kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu-nya. 3. Allow users pada SSH. Oke, kalian bisa buka Ubuntu kliennya. Di sini kita akan coba pada server Debian saja ya teman-teman. Misalkan kalian memiliki server yang mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, kalian mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Untuk caranya, kita bisa masuk dulu ke root, kita ketikkan su-. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan ketikkan komen add user, misalkan contoh 1. Lalu kita berikan password baru, lalu kita ketikkan kembali passwordnya. Lalu di sini untuk full name dan yang lainnya kalian bisa enter saja ya. Lalu di sini kita klik Y. Oke, di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk user-user yang telah ada dengan komen chat/etc/passwd. Dan perhatikan bahwa di sini user yang tadi sudah kita buat sudah ada ya. Kemudian saya akan coba membuat user lagi. Kita ketikkan add user, misalkan contoh 2. Lalu passwordnya. Lalu ini kita enter saja ya. Kemudian ini kita Y. Selanjutnya kita coba cek dengan komen chat/etc/passwd. Oke, perhatikan di sini usernya juga sudah ada ya. Di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya ke user UMI saja. Maka user UMI
user 1 dan 2 pasti tidak bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian kita. Selanjutnya sebagai contoh, lalu di sini saya akan coba melakukan SSH menggunakan user contoh 1. Kita ketikkan SSH contoh 1 at 10.10.10.2, kemudian -p lalu 22.11. Lalu kita masukkan password. Dan perhatikan di sini kita sudah masuk ke dalam user contoh satunya. Sekarang kita coba menggunakan user contoh 2. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan komen SSH contoh 2 at 10.10.10.2, kemudian -p 2211, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke user contoh 2-nya ya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengizinkan SSH-nya untuk user UMI saja. Oke, jadi di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan su minus. Kemudian di sini kita ketikkan komen nano /etc/ssh/sshd_config. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini kita akan menambahkan di bawah portnya. Di sini kita ketikkan allow users, kemudian nama usernya. Kemudian kita save. Selanjutnya kita bisa restart sistemnya dengan komen systemctl restart ssh. Lalu kita exit. Oke, di sini kita akan mencoba login lagi menggunakan user contoh 1. Kita ketikkan ssh contoh 1 at 10.10.10.2 -p 2211. Lalu masukkan password. Dan perhatikan di sini permission is denied ya. Karena nanti hanya user UMI saja yang bisa login ke dalam server Debian-nya. 4. Konsep private and public key. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan konsep private and public key. Jadi sebelumnya jika kita coba melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian, itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Oke, langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Jadi di sini untuk melakukan remote, kita akan menggunakan komen ssh umi at 10.10.10.2 -p 2211. Kemudian masukkan passwordnya. Di sini untuk meremote ke server Debian, kita bisa menggunakan usernya dan passwordnya. Nah, itu sebenarnya itu tidak secure ya, atau tidak aman. Untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang lebih aman. Jadi nanti kita akan coba membuat yang namanya private and public key. Oke, di sini saya akan coba buatkan konsepnya terlebih dahulu. Di sini nanti pada klien Ubuntu kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Ibaratnya seperti ini. Jadi pada private key ini digunakan sebagai kunci yang digunakan untuk login ke public key. Misalkan di sini private key saya analogikan sebagai kunci, kemudian public key saya analogikan sebagai gembok dan ada kuncinya juga. Dimana nanti pada public key kita akan memberikan ke server Debian-nya. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa login hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat sebelumnya pada klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user ataupun password. Tapi nanti kita akan login menggunakan private key ke public key-nya. 5. Konfigurasi SSH dengan private and public key Debian. Oke, langsung saja kalian bisa buka VM klien Ubuntu-nya. Kemudian untuk cara membuat private and public key-nya, di sini kita bisa masukkan komen ssh-keygen. Dan perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan pada directory home/umi, di mana ini directory dari user umi, kemudian .ssh/id rsa. Jadi nantinya filenya akan disimpan pada directory .ssh, di mana jika file yang diawali dengan tanda titik seperti ini, maka itu artinya adalah hidden file. Jadi kita tidak dapat melihat kecuali kita menggunakan komen ls-a. Di sini kita bisa enter. Di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya, di mana untuk passphrase itu berbeda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi nanti sebelum kita memasukkan private key-nya, nanti fungsi passphrase itu digunakan sebagai password.
Di sini kita bisa isi, misalkan saya isi dengan 12345. Kemudian kita konfigurasikan lagi passwordnya. Lalu kita coba ls-a. Dan perhatikan di sini terdapat file.ssh. Lalu kita coba ls.ssh. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat id_rsa dan id_rsa.pub, di mana id rsa ini adalah private key kita. Sedangkan id rsa.pub ini adalah public key kita. Jadi nanti id_rsa ini akan kita copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengkopinya, kita bisa ketikkan komen ssh strip copy strip id lalu minp 2211 lalu umi at 10.10.10.2. Nah, perhatikan di sini kita dimintai passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy Debian-nya ya. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat number of key added 1, yang mana itu menandakan bahwa kita telah berhasil mengcopy key-nya. Di sini kita coba login menggunakan ssh umi at 10.10.10.2 lalu minp 2211. Lalu masukkan password key-nya. Dan perhatikan di sini kita sudah berhasil login ke dalam server Debian menggunakan key. 6. Konsep authorized case. Perhatikan pada topologi ini. Jadi di sini akan saya analogikan private key sebagai kunci, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public yang dikopi dari klien Ubuntu, sehingga nanti yang bisa meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat tadi. Untuk lebih jelasnya, di sini kita bisa lihat pada klien Ubuntu-nya. Jadi di sini kita berada pada server 1 Debian. Oke, di sini kita akan membuat private key and public key dengan komen ssh strip keygen. Kemudian saya coba ls-a. Dan perhatikan bahwa di sini terdapat directory.ssh. Kita pindah ke terminal satunya di mana pada Ubuntu. Untuk klien di sini kita coba ls-a. Perhatikan bahwa di sini terdapat directory.ssh. Jika kita buka directory, kita ketikkan ls.ssh. Dan di sini terdapat id_rsa dan id_rsa.pub. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen ssh strip copy strip id minp 2211 umi at 10.10.10.2. Jadi komen ini digunakan untuk mengcopy id_rsa_pub, yang mana ini digunakan untuk mengcopy public key-nya sehingga nanti dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada directory authorized. Di sini kita coba buka directory.ssh-nya, kita ketikkan ls.ssh. Perhatikan di sini terdapat authorized case, yang mana ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Saya coba ketikkan chat.ssh/authorized_keys. Perhatikan di sini adalah public yang di-copy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini ada ssh strip rsa, kemudian A4, B3, dan diakhiri dengan user umi. Jadi ini pada analogi diibaratkan sebagai gembok. Sedangkan pada Ubuntu untuk kliennya, di sini saya coba buka id_rsa pub-nya. Kita ketikkan chat.ssh/id_rsa.pub. Oke, perhatikan di sini juga sama ya, yaitu diawali dengan ssh strip rsa dan diakhiri dengan Ubuntu kliennya. 7. Konfigurasi public key manual. Di sini langsung saja kalian masuk ke Ubuntu kliennya. Lalu di sini saya akan menambahkan tab baru lagi. Kemudian di sini saya coba masuk ke server Ubuntu-nya. Saya ketikkan ssh umi at 10.10.10.3 minp 2211. Oke, kemudian saya akan coba buka Ubuntu kliennya. Di sini kita akan mengcopy key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini saya akan coba mengcopy public key-nya secara manual. Saya akan ke server Ubuntu-nya lagi. Jika kita ls.ssh, maka di sini akan terdapat authorized case.
Jika kita chat /etc/authorize_keys dan perhatikan di sini tidak ada ya atau tidak bisa. Kita ls-a. Jika kalian belum memiliki directory .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual dengan menggunakan komen mkdir.ssh. Setelah kalian membuat .ssh, kalian bisa langsung saja mengcopy public key-nya dengan komen nano.ssh/authorize_keys. Oke, di sini kan masih kosong ya. Maka di sini kita bisa mengisinya dengan mengkopikan public key-nya pada Ubuntu client. Kemudian setelah itu kita copy paste ke server Ubuntu-nya. Kemudian kita save. Jika kita coba ls-a lalu chat.ssh/authorize_keys, maka perhatikan di sini sudah ada public key-nya ya. Selanjutnya kita coba pada Ubuntu client. Di sini apakah kita bisa login ke dalam server Ubuntu-nya menggunakan public key? Nah, perhatikan di sini dia tidak dimintai passwordnya ya. 8. Private and public key pada Windows. Perhatikan topologi di sini. Jadi nantinya kita akan membuat private and public key pada host OS atau Windows kita. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS. Oke, jadi sebelumnya kan kita membuat public key-nya dengan menggunakan perintah sshkeygen. Tetapi pada Windows, komen ini tidak akan berfungsi. Maka di sini kita harus menggunakan PuTTY generator. Untuk itu kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Kalian bisa buka Google Chrome atau aplikasi pencarian, lalu ketikkan download PuTTY. Kemudian kalian bisa pilih yang paling atas, lalu klik download PuTTY. Lalu kalian bisa scroll ke bawah dan cari yang puttygen.exe. Kemudian kalian pilih yang 64 bit, lalu klik. Oke, di sini langsung aja kita buka saja. Lalu di sini kalian bisa klik generate. Nah, jadi pada proses ini kita harus menggerakkan mouse kita ya. Jika sudah selesai, di sini kita harus menambahkan key passphrase agar tidak ada sembarangan orang yang bisa menggunakan private key kita. Di sini saya akan memasukkan passphrase-nya. Kemudian masukkan lagi. Lalu di sini kita bisa save public key. Untuk namanya, saya akan menggunakan nama pubkey. Kemudian kita save private key-nya. Lalu saya akan beri nama private key. Nah, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke dalam router Debian menggunakan PuTTY. Di sini kita buka PuTTY-nya. Kemudian kita ketikkan IP router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Kemudian kita masukkan user dan password root-nya. Oke, jika kita coba ls-a, perhatikan di sini belum ada directory.ssh. Maka kita perlu membuat file dengan komen mkdir.ssh. Kemudian kita cek lagi dengan ls-a dan di sini directory.ssh-nya sudah ada ya. Lalu kalian bisa ketikkan komen nano.ssh/authorize_keys. Nah, di sini masih kosong ya. Lalu kalian bisa membuka file public key-nya. Lalu klik kanan dan pilih yang open with notepad. Nah, di sini kita perlu mengcopy yang namanya public key. Di sini untuk begin dan comment ini tidak perlu. Jadi kita bisa hapus saja. Dan yang bawah ini juga kita bisa hapus ya. Dan tampaknya ini belum tersambung ya. Maka kita harus menghapus page yang ada di sini agar tersambung. Setelah itu, di sini baru kita kopikan, lalu paste. Setelah kita paste, di sini kita tambahkan tulisan SSA-RSA. Kemudian kita save dengan ctrl+X+Y lalu enter. Jika sudah, kita bisa tutup PuTTY-nya. Lalu kita buka lagi PuTTY-nya. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke SSH. Kita klik SSH, di sini ada out. Lalu kita klik out. Kemudian kalian bisa pilih yang credentials.
Jadi di sini kita bisa memasukkan private key-nya. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke session, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.137.10. Dan di sini kita bisa save session agar nanti jika keluar itu kita tidak perlu mencari atau menambahkan private key-nya lagi. Misalkan di sini saya ketikkan namanya router Debian, lalu klik save. Nah, nanti jika kalian ingin login, kalian hanya perlu memilih yang router Debian, lalu bisa login. Oke, jadi di sini kita sudah bisa login ke dalam router Debian menggunakan passphrase key, yaitu private key. Selanjutnya kita bisa memasukkan passphrase-nya. Dan perhatikan, sekarang kita sudah berhasil login ya. 9. Remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Bisa kalian perhatikan pada topologinya bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS, kemudian router Debian ataupun klien Ubuntu ke server 1 dan 2. Nah, di sini bagaimana caranya agar host OS bisa meremote server 1 dan server 2? Karena jika kalian coba cek ping menggunakan command prompt, kita coba ping 10.10.10.2, maka ini tidak bisa ya. Lalu kita coba ping 10.10.10.3, dan ini juga tidak bisa ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server-server ini? Caranya dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian. Nah, jadi router Debian nanti kita akan meremote server Debian dan Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini server Debian dan juga Ubuntu memiliki IP yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public server Debian maupun Ubuntu dia sama seperti private key-nya, seperti klien Ubuntu. Sedangkan untuk host OS dia hanya sama pada router Debian saja. Di sini kita bisa buka putihnya, kemudian kita login ke router Debian-nya. Lalu kita ketikkan ssh umi at 10.10.10.2 min p2211. Di sini kita dimintakan passwordnya ya. Itu karena key-nya itu berbeda. Dan perhatikan, di sini kita berhasil login atau meremote server Debian-nya. Kemudian, jika kita akan meremote server Ubuntu-nya, itu sama saja caranya. Kalian bisa buka putihnya, lalu masukkan IP routernya. Di sini kita masukkan komen ssh umi at 10.10.10.3 min p2211. Kemudian masukkan password. Nah, di sini kita juga sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. 10. Disable password authentication. Oke, di sini pada putih router Debian, perhatikan jika di sini adalah contoh jika kita ingin meremote suatu user. Tetapi jika kalian ingin kembali bahwa metode autentifikasi dengan user dan password kurang aman, jadi nantinya kita akan mencoba mendisable password autentifikasinya. Jadi nanti pada router Debian tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private and public key-nya. Oke, langsung saja masuk ke klien Ubuntu-nya. Di sini kita masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo su-. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus mengedit config.ssh-nya. Caranya kalian bisa ketikkan komen nano/etc/ssh/ssh_config. Di sini kita bisa mencari yang password authentication atau authentication. Oke, di sini pagernya kita hapus ya. Lalu terdapat tulisan yes, dan untuk mendisable-nya kita ganti menjadi no. Kemudian kita save dengan ctrl+x plus y lalu enter. Kemudian jika kita coba login pada router Debian-nya, oke, perhatikan di sini ada tulisan permission is denied. Maka di sini server kita jauh lebih aman, yang mana hanya bisa login menggunakan private and public key. 11. Generate private public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau meremote ke server Ubuntu menggunakan user ataupun password. Jadi harus menggunakan private dan public key.
Jadi di video kali ini kita akan membuat private and public key lagi. Kemudian nanti public key-nya itu akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita akan membuat satu pasang private and public key. Kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka nanti pada server Ubuntu dia akan memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, dan yang hijau ini digunakan untuk private key pada router Debian. Oke, langsung saja kita buka putih router Debian-nya. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru dengan komen ssh strip keygen. Di sini nanti filenya akan disimpan di directory.ssh. Kita enter. Kemudian di sini untuk passphrase-nya kita isi dengan 1 2 3 4 5. Lalu kita ketikkan ulang. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba ls.ssh dan perhatikan di sini terdapat yang namanya id_rsa.pub. Nah, nanti id_rsa.pub atau public ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Nah, untuk cara mengkopinya kita bisa ketikkan komen chat.ssh/id_rsa.pub. Perhatikan di sini terdapat public key-nya. Di sini kita copy, kemudian kita masuk ke komen nano.ssh/authorize_keys. Di sini kita bisa paste public-nya, lalu kita save. Kemudian kita restart terlebih dahulu dengan komen system restart ssh. Kemudian di sini kita coba login lagi dengan ssh umi at 10.10.10.3 minp2211. Dan perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya. Dan di sini kita sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. 12. SSH agent and SSHN. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke router Debian pada putihnya. Nah, sebelumnya jika kita coba ssh umi at 10.10.10.3 minp2211, maka di sini kita dimintai untuk passphrase-nya. Jadi di sini kita masukkan dan perhatikan di sini sudah berhasil login. Tetapi jika kita coba exit di sini, misalkan kalian ingin meremote lagi, maka kita ketikkan komennya lagi yaitu ssh umi at 10.10.10.3 minp2211. Dan perhatikan di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login. Kemudian kita exit. Tetapi jika kita exit dan ketika kita ingin masuk lagi, maka malah dimintakan passphrase-nya lagi. Untuk itu di sini kita bisa buat yang namanya SSH agent dan SSHN agar nanti untuk passphrase-nya itu bisa tersave. Untuk caranya di sini kalian bisa ketikkan komen ssh/agent/bin/base. Kemudian ssh/add. Dan perhatikan di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya. Kemudian jika kita masuk lagi, maka di sini kita langsung login ya, tanpa perlu memasukkan passphrase-nya lagi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.